Untuk proses indrayun itu sendiri, mobil ini untuk di bagian transmisinya kita tidak pasangkan dulu. Kenapa kita tidak pasangkan dulu? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Om Uwen, kalau kita pasang transmisinya, itu bakal terjadi beberapa kendala, teman-teman. Kita antisipasi saja, contoh, kita tidak tahu ya apa saja yang menjadi kerusakan baru, sehingga kalau misalnya kerusakannya parah, mestinya kita harus turunkan lagi, dan kita harus coba bongkar di bagian transmisinya lagi, teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan anak semua, jumpa lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah hari ini kita masih berkegiatan di bengkel Padepokan DS Custom dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer kepunyaan Bapak Haji dari Cianjur, teman-teman. Jadi di beberapa video yang lalu sempat kita tayangkan juga tentang mobil ini, apa saja yang sudah diganti, apa saja yang sudah dikerjakan. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir mobil ini kita lakukan perbaikan. Sekarang kita sedang melakukan yang namanya proses indrayan. Jadi proses indrayan ini membutuhkan beberapa waktu ya. Mungkin bisa kita sebut 18 sampai 20 jam ya untuk memanaskan mobil ini saja, teman-teman. Nah, proses indrayan itu sebagaimana informasi yang saya dapat dari Abah Didin ya, adalah proses untuk mencoba atau menilai gitu ya, bagaimana kinerja mobil setelah kita servis total ya di bagian mesinnya itu. Jadi kita akan coba cek dulu sebelum turun ke jalan, kita melakukan proses indrayan dulu ya, supaya kita tahu gitu gimana kualitas hasil servis yang kita lakukan, apakah masih terjadi masalah di dalam mesin mobilnya atau sudah baik-baik saja. Mungkin di beberapa mobil yang lain proses indrayan juga dilakukan, teman-teman. Hanya saja untuk mobil Opel Blazer ini dia khusus ya, ada waktu-waktu dan treatment-treatment tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal dari proses servis yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kita coba lihat teman-teman. Ini dari kemarin malam ya, sepertinya sudah dinyalakan mobil ini, kurang lebih sudah jalan sampai 12 jaman lebih. Dan untuk konsumsi BBM ini kita menghabiskan 500 sampai 800 ribu ya, kurang lebih ada berapa liter teman-teman. Kalau kita pakai Pertalite mungkin teman-teman bisa ngitung sendiri ya. Oke, sekarang proses indrayan sedang dilakukan, dan untuk suara-suara yang terdengar dari mesin ini sepertinya masih aman, teman-teman. Sudah tidak ada suara-suara yang mencurigakan ya. Oke, untuk proses indrayan itu sendiri, mobil ini untuk di bagian transmisinya kita tidak pasangkan dulu. Kenapa kita tidak pasangkan dulu? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Om Uwen, kalau kita pasang transmisinya itu bakal terjadi beberapa kendala, teman-teman. Misalnya ya, kita antisipasi saja, contoh kalau misalnya mobil ini pada saat kita proses indrayan kemudian transmisinya kita pasangkan, kita tidak tahu ya apa saja yang menjadi kerusakan baru, sehingga kalau misalnya kerusakannya parah mesinnya kita harus turunkan lagi dan kita harus coba bongkar di bagian transmisinya lagi, teman-teman. Makanya transmisinya untuk proses indrayan ini kita tidak coba pasang dulu ya. Dan di sisi lain, keunggulan dari transmisi kita coba tidak pasang adalah pada saat proses indrayan ini, bila mana ada teman-teman kita yang mungkin lupa dia naik ke mobil terus masukin gigi, takutnya ini jadi masalah, teman-teman. Makanya kita cuman manasin mesinnya doang, yang dimana transmisinya tidak kita pasang. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kita coba review di bagian mobil ini apa saja yang sudah dikerjakan ya, kita review ulang. Jadi pada saat mobil ini menuju bengkel kita, ke bengkel Padepokan DS Custom, Pak Hajinya atau yang punya mobil ini mengeluhkan dari bagian mesin yang kurang bertenaga. Pertama itu, yang kedua di bagian body-body, utamanya ini teman-teman, di bagian bumper depan, kemudian upper fender bagian sini ya. Nah, dan bagian bodi sebelah kanan itu terdapat baret-baret ya, teman-teman. Jadi kita juga body repair dan body repaint di mobil ini. Nah, kemudian untuk di bagian bumper belakang, waktu itu juga sempat di beberapa video sudah kita tayangkan, teman-teman. Dia masalah ya, sudah kita ganti bagian bumpernya ini menggunakan bumper bekas layak pakai, dan kita coba cat ulang menggunakan warna yang selaras dengan warna bumper sebelumnya, yaitu abu-abu. Di bagian depannya pun ini sudah kita cat, teman-teman ya. Nah, kalau di video-video sebelumnya itu mungkin ada grillnya ya, atau bumper dari besi di bagian depan sini kita sudah coba perbaiki juga bumpernya, teman-teman. Dan sekarang kita copot dulu ya, karena takutnya kegores-gores lagi. Nanti kalau misalnya mobil ini sudah selesai, kita akan coba pasangkan lagi di sini, teman-teman ya. Nah, ini juga kita kemarin sempat sempat kita dempul, sempat kita perbaiki, dan sekarang alhamdulillah sudah baik-baik saja ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk di bagian interior tidak ada perubahan apapun. Interiornya masih original ya. Kita coba lihat. Interiornya masih original, teman-teman. Tidak ada perubahan apapun ya. Dan ini
Untuk bagian start engine-nya menarik ya, dia sudah menggunakan sistem press to press atau sistem start dari tombol di sebelah leher setirnya ini. Oke, jadi kuncinya itu cuma dipergunakan untuk membuka pintunya teman-teman. Di sini juga sudah terdapat satu buah spion, apa namanya teman-teman, blind spot ya, kalau nggak salah ini spion blind spot. Jadi untuk meminimalisir kecelakaan ya, jadi objek-objek yang tidak kita terlihat di bagian bawah kita bisa lihat melalui kaca blind spot tambahan ini. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel Padepokan DS Custom ya untuk video-video terbaru.